Bang Wanco ini. Jadi mungkin kalian tahu beberapa waktu lalu nih kondisi mobil ada sesuatu nih sama nih mobil. Dan tepatnya gue ceritain sedikit mungkin ya, atau beberapa kalian udah tahu. Jadi hari itu sebenarnya dari pagi sekitar jam 10-an Bang Wanco itu udah telepon gue. Dia bilang nih mobil di parkiran ada air nih. Udah merembes semua, coolant udah keluar. Gue bilang, aduh. Jujur yang keluar dari mulut gue pertama adalah, udah towing aja bang. Towing bawa ke sini. Aduh jadwal gue penuh nih hari ini, gitu katanya. Nggak mau dia, ceritanya di towing. Gue coba dulu deh, soalnya ini masih bisa diisi-isi terus air radiatornya. Terus indikator temperatur belum nyala. Jadi merasa masih aman. Akhirnya dari tempat dia syuting pertama ke tempat syuting kedua, dia bilang, gue ada refill lagi nih, isi lagi karena berkurang. Akhirnya pas dia terakhir adalah nelfon gue mau ke Warkopolim sore. Gue bilang, aduh gue deg-degan sih jujur. Dan bener aja dari tempat dia syuting kedua ke Warkopolim, lagi ngisi bensin, habis lagi tuh air, hilang lagi. Terus gue bilang, indikator nyala nggak? Nggak, dipaksain lagi ke Polim. Sampai di Warkopolim, aman, damai, indikator nggak ada nyala. Anehnya juga air dicek masih ada semua, sesuai, nggak ada berkurang. Nah, gue udah bilang, bang, taruh dulu aja deh, gue bilang. Atau tetap towing lagi. Dia bilang, gue malam ada syuting soalnya ke Depok. Dari Warkopolim ke Depok, gue bilang. Aduh, macet nih, gue bilang. Gue sih jujur udah nggak rekomen ya saat itu. Tapi namanya Bang Wanco ya, nekat. Akhirnya tetap dibawa dari Warkopolim. Belum nyampe Depok, baru di Antasari, ini mobil udah overheat. Akhirnya nyala. Akhirnya towing juga kan ke sini malam. Dan kondisinya jujur agak cukup parah dalam tanda kutip untuk mobil-mobil yang baru dia beli kurang lebih 1 bulan kan ini. Kalian tahu lah, Bang Wanco baru beli ini Vios gitu kan. Cash lagi. Nah, yang pertama tuh selang-selang bypass, kemarin ada yang selang radiator itu, jadi air utamanya yang ngucur itu dari selang radiator yang udah getas semua. Tapi sebelum nyampe situ, kemarin anak-anak langsung inisiatif nyampe, udah dingin sebentar, ngecek dulu tuh. Kok ini bisa air radiatornya selang-selang getas? Tapi maksudnya cek dulu, kok mesin rada panas banget. Tunggu dinginnya dikit, set dicek, dan bener aja ternyata kondisi oli itu udah tinggal dikit banget. Mungkin kurang dari 1 liter kondisinya. Wow, gue bilang dalam artian, ini mobil baru 1 bulan kita ambil dan Bang Wanco juga mau pakai kayak gimana sih? Setahu gue dia bukan Toretto, jadi nggak yang separah itu dia bawanya. Dan kondisi oli tinggal 1 liter. Jadi menurut gue di sini rada wajar dengan kondisi mesin aja yang nggak terawat. Ya wajar kalau ada sistem-sistem pendingin udah pada bocor nih semua. Selang-selang kemarin, termostat juga nih, rumah pada getas semua. Termostatnya juga kemarin udah nggak works. Ini udah pecah tuh lihat. Dan banyak selang yang harus diganti. Akhirnya kemarin turun mesin setengah, nggak sampai turun mesin, sorry, cuman hanya buka seal cover valve aja. Dan kita cek kenapa tuh oli tinggal 1 liter. Selain memang ada penguapan, tapi di bawah ternyata keraknya lumayan banyak tuh, lumpur-lumpurnya. Itu yang sering kita bahas, oil sludge. Nah, akhirnya dari gua sama Bang Gofar sering bahas nih tentang oil sludge. Ternyata kejadian nih di mobil Bang Wanco ya, meskipun baru 1 bulan. Kita nggak bisa menuduh Bang Wanco ya, ini gara-gara gaya bawa lu nih, atau lu nggak ngerat, nggak bisa, baru 1 bulan. Ya mungkin ini kejadian kumulatif ya orang-orang sebelumnya gitu kan. Akhirnya kemarin kita bersihin, head cylinder semua udah aman. Radiator juga harus servis pasti, karena udah dengan kondisi kayak gitu, meskipun dia nggak ada kebocoran, kita servis aja, benerin. Bahkan lebih baik sebenarnya ganti, itu lebih oke. Tapi menurut gue ini kena kondisinya masih bagus, masih bisa diservis. Dan nggak ada masalah juga, ternyata diservis kemarin, di permajaan lagi, masih aman. Kita lihat, ini semua baru-baru semua nih. Ini baru semua, selang-selang baru semua. Harusnya ini Ensel habis ini enak banget, asli. Karena udah bersih lagi, udah normal lagi.
tapi pesen dari Bang Wancoy sesuai namanya, Vios Ensel, enteng selau. Gue bingung enteng selau tuh gimana sih? Kayak lu mau enteng tapi selau tuh, enteng kan berarti lu mau ngebut ya, enteng lu mau kenceng gitu. Tapi lu mau selau juga. Tapi mungkin bahasanya enteng selau tuh gue nangkepnya adalah gue pengen mobil gue enak, tapi tetap irit, tetap efisien gitu sih. Mungkin ya, versi gue. Jadi harusnya habis ini, mobil Bang Wancoy sebelum perjalanan lagi, mau dicat, mau diganti head unit semua, mau diganti interior, di Om Ferry, di Om Maverick, di Mobile Tech atau dimanapun. Yang penting mesin kita udah seger dulu nih, udah sehat. Jadi dibawa kemana-mana nanti mobilitas juga enak lagi. Udah nggak ada kebocoran, pipa-pipa sistem pendingin juga aman semua, radiator aman. Terus ya pokoknya ini kita general check up lah. Kita anggap 1 bulan kemarin mobil ini dipegang Bang Wancoy, ya itu trial lah, trial. Yang harusnya memang dari dibawa kita langsung cek gitu. Cuman ya siapa yang nyangka dalam waktu sebulan ternyata kayak gini gitu. Speed. Temperatur Vios kondisi normal. Berapa lama? Naik Iya. kapan gitu ya? Iya, seharusnya standarnya itu 96 kipas muter. Posisi yang ideal temperatur seperti itu. Tapi pada saat gas di posisi RPM 3000 sampai 4000, tadi saat pengecekan itu kolen temperaturnya mencapai 107 abnormal. Ini untuk pengecekan ulang lagi. Ini masih normal kan? Jadi pada saat kecepatan di RPM 3000 sampai 4000, RPM kolen temperaturnya naik melebihi standarnya. Ini di batas normal. Betul, ya. Naik terus tuh. Udah saya matiin dulu ya. Ini udah nggak normal, Pak. Ini. Nah, akhirnya setelah kemarin ada sedikit drama di mobil Vios Bang Wancoy, yang sebenarnya mobil ini tuh udah beres mungkin seminggu lalu lah ya kita. Cuman
ketika udah beres ngatasin masalah yang awalnya kita kira masalahnya itu aja, udah selesai, mesin udah naik lagi semua, pas lagi ngetes ternyata overheat lagi. Nah ada drama dan akhirnya ini udah selesai. Coba nanti dramanya gue ceritain sambil kita di jalan, karena ini kita mau ngetes mobil ini ke tol biar dapat di RPM tinggi, karena buat ngetes semua mesin dan sirkulasinya, cooling system aman semua, kita harus ada di RPM tinggi. Nanti kita coba ya sambil gue ceritain nanti, oke? Jadi dramanya itu kemarin pas awal mobil ini datang overheat di Antasari, kita kirim pakai towing ke bengkel, dan akhirnya treatment pertama kan kita benar-benar ketahuan tuh problemnya dari yang paling utama nih, yang kejadian kebocorannya itu dari selang-selang sistem pendingin. Ada yang ke arah throttle, yang di bawah pun udah pada getas semua tuh selang-selang. Terus termostat juga udah retak bahkan rumahnya segala macem. Jadi rada nggak heran kalau kejadian seperti itu gitu. Nah, tapi sepanjang kita lagi ngecek-ngecek, hal yang bukan lupa ya, yang baru keinget adalah sekalian deh kita mau tune up, kita mau ganti oli segala macem biar sekalian rapi, nanti Bang Wancoy enak bawa mobilnya. Ternyata pas dicek di situ, gue nggak tahu, ini harusnya sih ini kalau berdasarkan pengalaman kita, ini bukan hal yang baru kejadian saat itu. Olinya kurang dari 1 liter, udah bener-bener dikit banget. Kita cek stick olinya, dan akhirnya wah, yang tadinya udah benerin sistem cooling, terus radiator juga udah kita benerin, terpaksa kita jadi bongkar nih cover valve semua, kita cek biar tahu nih oli ini tinggal 1 liter karena memang kurang. Kalaupun kurang tuh kenapa kurangnya gitu kan pertanyaannya. Apakah jadi dia ada penguapan atau ada sludge yang bikin ini jadi lumpur, jadi olinya nggak sirkulasi gitu kan. Nah ternyata benar, terlalu banyak rak-rak, di atas memang terlihat bersih, tapi ternyata ya udah kita bersihin sekalian semua lumpur-lumpur dan endapan-endapan yang ada di bawah. Akhirnya setelah bersih, kita nggak mengira ada kejadian lain gitu. Akhirnya mesin kita rakit lagi semua, kira-kira ya beberapa hari lalu, seminggu lalu udah beres kondisinya. Kita udah tes di idle selama berjam-jam di bengkel, itu aman. Tapi yang kita belum tes adalah di RPM tinggi waktu itu. Akhirnya kita tes di RPM tinggi 3000, 4000 secara stasioner, stabil, dan ternyata overheat lagi di situ. Waduh, akhirnya kita kayak ngulang dalam tanda kutip. Turunin lagi deh. Ini sepertinya ada kompresi yang bocor di situ, berarti kan overheat lagi. Akhirnya kemarin setelah turun lagi, ini mobil sehat sekarang adalah setelah headnya kita papas. Akhirnya kita papas. Jadi kondisi mobil sekarang ini jujur di jalanan ini aja kita baru mau ngetes di tol udah enak banget, karena head udah dipapas, means kompresi lebih padat lagi, dan tentunya mesin juga lebih responsif gitu kan, lebih agresif. Kalau dibilang kata Bang Wancoy, ini Viosnya kita bikin enteng selau udah nggak selau juga nih gitu kan. Ini kita tes ya di tol. Kita tes di tol sambil lihat persirkulasian semua di sini, boleh lihat sedikit. Kita lihat temperatur, extra fan sama speed. Di sini benar-benar kita sambil tes. Harusnya ketika suhu 97, 98 fan itu on dan suhu mesin turun lagi. Kalau kemarin baru di RPM 3000 aja udah overheat. Jadi makanya sekarang untuk lebih pasti lagi, setelah udah turun mesin kedua kalinya, kita tes di tol dengan RPM tinggi. Oke, nyetir dulu ya. Mahal nggak? Lebih praktis, kita nggak pakai keluar lagi. Iya. Langsung masuk tol lagi. Ayo. Udah enak banget nih mobil. Tinggal finishing lagi, rapi-rapihin. Nanti mau ngecek di, gue lagi coba cari itu anak-anak di pipa leher untuk tutup radiator tuh, di pipa utamanya kita pengen cari yang besi. Dari kemarin nyari, kita udah order karena yang kemarin tuh sempat kayak meleot gitu si bahan semacam plastiknya itu. Kita
kita lagi coba pengen cari yang besi, mudah-mudahan dapet yang besi. Jadi kalau itu udah dapet, udah beres, mobil udah enak banget, performanya udah kembali kepada seperti Vios, seperti keluar pabrik, plus nambah performa karena kondisi mesin udah bersih, head juga udah dipapas semuanya, jadi udah padat lagi kompresi, dan ini udah enak banget. Kita keluar tol dulu. Nah mungkin buat teman-teman yang beli mobil second ya, ini kan tepat banget. Bang Wanco itu beli mobil ini kira-kira Hamin 2 atau Hamin 3 Lebaran, gue inget banget. Terus dan tanggalnya tepat sebulan setelahnya mobilnya kena musibah kemarin gitu. Means terkadang kita nggak tahu kondisi pemakai sebelumnya seperti apa gitu kan, merawatnya seperti apa, apalagi kalau misalnya belinya dari showroom atau dari penjual. Historinya, apalagi Bang Wanco juga termasuk yang rada awam di sini. Ketika membeli mobil kemarin, gua tanya juga ada historinya nggak, ternyata nggak dikasih tahu, nggak ada ceritanya. Hal yang paling simple adalah kayak kemarin baru datang, oli tinggal sedikit aja, itu kita kayak bertanya-tanya sih, ini kayak nggak mungkin kejadian dalam range sebulan ini. Bang Wanco juga banyak naik motor, mobil ini juga kalau dipakai gue tanya paling cuman Cinere Polim, terus nggak pernah yang sampai, belum pernah yang jauh-jauh gitu loh. Terus terjadilah kejadian ini gitu, perselang-selangan semua, kemarin sampai getas. Kenapa baru sebulan udah kejadian gitu? Jadi kayak kemarin itu mungkin pelajaran buat teman-temannya, lebih baik memang kayak gini mental yang disiapkan untuk beli mobil bekas dalam tanda kutip. Mental kayak gini, mental buat menyehatkan dulu mobilnya sebelum dipakai maksimal gitu loh nantinya. Enak kalau kayak gini masuk ke bengkel seminggu atau 2 minggu, tapi kita udah ada time plan-nya. Jadi pas keluar nanti makanya udah gak ada problem gitu. Untuk kali ini yaitu teman-teman, yang penting tetap ngerawat mobilnya, mau baru mau bekas, cintain mobilnya, dan selalu jaga kondisi mobilnya dalam kondisi sehat. Salam mobil sehat.